Saya itu masih sangat yakin Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Cocok. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Saya hanya bilang cocok gitu. Kita juga cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Yang punya hati yang baik ya, jangan asal ngomong aja pintar tapi hatinya nggak ada, tidak punya karakter yang bagus ya. Jadi Dikepung all Jokowi's man, Anies bakal gagal jadi presiden. Dak dikduk ser, persaingan politik makin memanas. Dia yang tidak cukup kuat akan segera tumbang. Seperti halnya Anies Baswedan, mantan gubernur tata kata yang diusung Partai Nasdem. Dirinya bukan orang dari partai politik, namun karena kaliannya membuai Surya Paloh, maka dipilihlah Anies sebagai capres dari partai mereka. Namun sepertinya Anies bakal menelan pil pahit di pencalonan kali ini. Pasalnya dirinya tengah dikepung oleh koalisi besar yang menyebutkan dirinya all Jokowi's man. Anies berhadapan langsung dengan Jokowi sebagai kingmaker di Pilpres 2024. Berbagai pihak menilai Anies Baswedan belum pasti menjadi capres di Pilpres 2024. Bahwa terdapat dugaan bahwa Partai Nasdem bisa saja melepas dukungan kepada Anies Baswedan di penghujung waktu. Mungkinkah Anies hanya dimanfaatkan Nasdem selama ini? Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategy of Fire, Ahmad Khairul Umam mengungkapkan skenario yang bisa membuat Anies Baswedan gagal maju di Pilpres Pemilu 2024. Ahmad Khairul Umam mengatakan, ada 3 hal yang membuat komunikasi dan koalisi perubahan mengalami stagnasi. Pertama, menurutnya, komunikasi terjadi stagnan terkait penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kedua, skema kompensasi sebagai basis negosiasi di antara partai-partai mitra koalisi. Yang ketiga, rumusan portofolio pemerintahan termasuk kejelasan visi, misi, dan platform yang kerjasama hendak ditawarkan kepada publik. Di antara ketiga tersebut, faktor penentu capres Anies masih menjadi poin negosiasi paling alot. Kata Umam dalam keterangannya dikutip dari lawjustice.co, Senin 24 April 2023. Tak hanya itu, Pilpres 2024 akan menjadi ajang all Jokowi's man, alias capres yang berjuang adalah sosok yang berada di bawah restu Jokowi. Untuk menjadi kandidat yang begitu kuat menjelang Pilpres 2024, Anies harus membangun personal branding yang tidak hanya menampilkan dirinya sebagai sosok yang berbeda, melainkan juga sebagai harapan. Untuk kepentingan itu, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai sosok yang baru, penuh inovatif dan dapat melakukan sesuatu yang belum dilakukan pemerintah sebelumnya. Singkatnya, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai pembeda dari pemerintahan Joko Widodo. Anies juga dapat mengambil ceruk suara dari mereka yang kurang puas dengan pemerintahan Jokowi. Menariknya, kepentingan untuk menciptakan personal branding itu sepertinya terhambat oleh Surya Paloh. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Bebas berkoalisi dan tetap diundang pertemuan, namun Nasdem tidak dilibatkan. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Nasdem dan PKS dalam mengusung Pak Anies hanya operator lapangan saja. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Ketua Umum Nasdem tersebut perlu mendorong dan memfasilitasi Anies untuk membangun personal branding sebagai sosok pembeda. Namun, sebagaimana yang terlihat, Paloh justru terlihat sangat menghindari ketegangan dengan pemerintah. Tidak hanya berusaha meyakinkan bahwa Nasdem mendukung pemerintah, melainkan juga tidak menghindari deklarasi rekan koalisinya, yakni PKS dan Demokrat ketika mereka mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Kemudian, setelah Nasdem terancam reshuffle, Anies seolah terlihat diam. Ia tak lagi vokal di depan publik seperti sebelumnya.
Nasdem kini memutar otak agar Anies Baswedan dapat sukses dalam kontestasi politik tahun depan. Partai besutan Surya Paloh tersebut kini mencari berbagai kawan dari partai politik lainnya. Pihak Nasdem sempat menyambangi sejumlah elit partai politik Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa di Sekretariat Bersama di Jalan Kimangun Sarkoro 1, Menteng, Jakarta, Kamis 26 Januari 2023. Disinyalir bahwa kegiatan tersebut adalah sebuah manuver politik yang dilancarkan oleh Nasdem untuk magnet sekutu. Tak berhenti di situ, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga gentol memasangkan Anies dengan Agus Murti Yudhoyono alias AHY. Ali berambisi agar putra SBY tersebut dapat berdampingan dengan Anies, magnet suara rakyat di Pesta Demokrasi 2004 mendatang. Ketika kemudian koalisi ini terhambat dengan persyaratan yang tidak memungkinkan kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif lain. Itu kata Ali saat dihubungi wartawan Selasa 24 Januari 2023. Sekarang kita berada di pembahasan pamungkas. Jika benar Nasdem hanya memanfaatkan Anies untuk mendapatkan efek ekor jas di Pileg 2024, bukannya seharusnya Nasdem harus habis-habisan memastikan Anies maju sebagai capres. Sayangnya itu tidak harus dilakukan. Nasdem dapat memainkan politik teraniaya. Nasdem misalnya dapat membangun narasi bahwa mereka sudah berusaha sekeras mungkin untuk Anies, namun dijegal oleh kekuatan besar yang tidak ingin Anies menjadi capres. Srinivasa Reddy dalam tulisannya Playing Victim is a Deceptive Politic Game menyebutkan bahwa politik teraniaya adalah permainan politik terfavorit di era saat ini, di mana politisi populis dapat penerimaan yang luas. Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutan perjalanan Anies menuju Pilpres 2024. Apakah benar akan kandas atau tidak, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Hal yang sama juga berlaku pada Nasdem. Kita lihat saja apakah benar mereka dapat menggunakan politik teraniaya nantinya.